Oke, tidak bisa juga. Nah, berarti kita dapat satu kesimpulan dalam tanda kutip untuk pengguna apa proxy, web proxy. Karena saya pengguna proxy, maka ketika sampai menggunakan web proxy itu speed testnya tidak bisa. Kok gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Haludin. Kali ini kita bahas mikrotik lagi guys, dengan topik yang saya yakin sampean juga menunggu-nunggu ini, yaitu bagaimana cara memanipulasi kecepatan speed test, ya toh. Jadi hanya dengan mikrotik RB plastik itu sebetulnya kita sudah dapat memanipulasinya. Jadi seperti ini, saya gambarkan seperti ini guys. Nah, saya memiliki satu router. Saya kasih clue dulu guys. Ini router saya mikrotik. Oke. Terus ini saya. Terus menuju ke internet. Oke. Saya ini speednya di limit di 1 mega. Terus kemudian pinginnya ketika speed test itu speednya jauh di atas speed saya, atau bahkan mungkin loss ya toh. Kalau loss itu artinya begini guys, kalau dibuat tanpa di limit, sampean punya misalnya 1 giga, ya speed testnya 1 giga. Sampean punya 100 mega, ya speed testnya ya 100 mega. Tapi harus diingat, infrastruktur jaringannya sampean itu apa ya toh. Kalau cuman wifi yo jangan segitu toh. Kalau cuman T100 ya jangan lebih dari 100. 100 pun tidak bisa di loss loh ya, soalnya ada pengguna lain yang lagi browser, yang lagi browsing ya, muter YouTube dan lain-lain, itu ya kita hormati. Jadi ketika speed test itu ya diundingi cilik-cilik lah. Misalnya angka yang terhormat seandainya bandwidth itu rata-rata 2 mega, ya 10 mega itu sudah tercengang guys. Kalau bandwidth rata-rata misalnya 2 mega sampai kasih 100 mega, semaput nanti kliennya. Oke, ada beberapa komponen yang dibutuhkan. Iya, kita pagri dulu ya. Saya bandwidth 1 mega. Saya ingin speed bisa lebih dari 1 mega. Misalkan 3 mega, targetnya 3 mega, speed test 3 mega. Oke ya. Speed test itu sebetulnya konsepnya begini. Bypass speed test, kemudian speed test itu dibikin satu paket dengan nama mungkin speed test. Kemudian paket itu baru di limit misalkan 3 mega. Jadi konsepnya itu sederhana guys. Pertama di bypass dulu speed test, terus kemudian baru di limit tersendiri. Jadi limitnya speed test itu tidak ikut limitnya si klien. Jadi ini nanti saya yang 1 mega dapat speed test 3 mega. Oke guys. Komponen yang dibutuhkan antara lain adalah satu list, daftar list ya, host, speed test, server. Iya guys. Terus kemudian yang dibutuhkan lagi adalah
bypass speed test, bypass list host speed test. Oke ya, jadi itu di bypass. Kenapa kok begitu? Nah, sing butuh bypass itu adalah yang menggunakan skenario apa? Proxy bawaan mikrotik ya, berarti kan web proxy ya. Karena saya pakai web proxy, ini prakteknya nanti pakai web proxy. Jadi satu langkah lebih, kesulitannya lebih tinggi daripada yang query biasa tanpa web proxy. Terus kemudian kita butuh komponen berikutnya adalah membuat manual. Itu speed test list ini, list speed test gitu. Ini dibuat satu paket speed test. Oke. Keempatnya, kita butuh pengatur limit speed test gitu. Berarti W3 paket speed test. Oke. Berarti nanti ada sekian poin ini. Karena ini kompleks guys. Jadi dalam pembahasan manipulasi speed test ini saya akan bagi menjadi beberapa bagian ya, mungkin kalau enggak 2 ya 3 nanti, enggak tahu soalnya panjang sekali videonya. Coba ya nanti jelas. Intinya begini, daftar list host speednet server itu banyak guys, tergantung web yang melayani speed test. Kita terbiasanya di mana? Cuman gitu. Ada sing milik Google, ada speedtest.net, ada speed test CDN itu, ada fast.com itu, dan banyak lagi yang lainnya. Oke. Jadi semua itu memiliki acuan server-server, daftar list acuan server-server itu masing-masing berbeda. Ada yang sama, ada yang lebih kompleks, ada yang hanya lokal, itu berdasarkan negara masing-masing. Intinya speed test itu memberikan layanan kepada per request. Jadi yang merequest, misalkan saya berada di Tulungagung, ingin melakukan speed test oleh webnya speed test, maka saya akan ditemukan dengan server speed test yang terdekat, terbagus, dan hasilnya paling maksimal. Maka saya akan kalau sini berarti saya Alexa, Prisma, Malang, terus paling Kediri, Blitar, Nganjuk, itu guys. Jadi speed terdekat terbaiknya. Nanti kalau mungkin speed test yang lain saya akan temukan dengan server-server luar negeri. Bisa jadi itu akhirnya speed test yang di lokal bagus, speed test yang di luar negeri nanti tidak bagus. Walaupun nanti sebetulnya bandwidthnya akan ketemu, kalau ketemu semua itu bandwidthnya sama, bisa maksimal 3 mega, hanya pingnya yang beda-beda guys. Jadi mungkin pingnya ke server pakai speed test si A gitu, nanti pingnya tinggi, pakai speed test B pingnya rendah. Karena apa? Mereka memiliki address list, kita ditemukan dengan address list speed test server itu yang terdekat. Kalau tidak terdekat, misalkan di sini fast.com itu listnya banyak.
Google itu listnya banyak, di CDN juga banyak. Yang listnya selalu banyakkan lokal itu ya speedtest.net /id gitu. Speedtest.net itu memiliki banyak berdasarkan negara masing-masing. Oke. Bagaimana untuk mengetahui server speed testnya itu di mana saja? Itu guys, server speed testnya itu di sini. Ini saya buka lagi. Ini list speed test Indonesia. Oke, kita lihat. Oke guys, jadi misalkan ini, oke ya, wah belum lihat balik. Jadi cara untuk mengetahui daftar speed test server itu salah satunya ya dengan cara tanya sama Mbak Google. Itu contohnya gini, ini yang Indonesia. Oke, dari sini kita bisa ketahui semua server yang dipakai oleh speedtest.net. Ini yang Indonesia guys. Yang Indonesia saja ada ratusan. Gitu. Ini kita list semua. Kita list semua yang Indonesia. Oke. Ini sudah saya list guys. Saya cuma melakukan list ini sudah banyak, ada banyak ratus ya, ada 200 lebih, 200 sekian belas gitu loh, ketemunya sekian ratus ya. Kalau tanpa tanpa pencarinya mungkin ketemunya sekitar 100 server. Kalau berdasarkan IP saja 100 server. Ini, oke, saya anu dulu. Ini sudah saya list. Oke, ini sudah saya list. Ada 106 berarti ya guys, 106. Nanti kalau sudah di running 106 nya akan jadi 112 berarti kalau mereka menemukan speed test IP nya masing-masing. Oke, ini contohnya ya gini, cuman itu tadi dimasukkan ke sini speed test, kemudian ini dimasukkan speed test, ini dikasih nama speed test, semua kasih nama speed test. Jadi ini cuma ada speed test tok guys. Jadi ini cuma ada daftar listnya untuk speed test praktek hari ini, tidak ada lain-lain. Yang lain-lain sementara tidak saya pastekan. Jadi yang saya paste di situ adalah speed test. Oke. Kalau tanpa itu, kalau kita tidak punya speed test, daftar speed test, saya pengguna proxy guys. Kalau pengguna proxy gini, karena saya pengguna proxy, web proxy, bentar.
Oke. Kalau saya pengguna proxy biasa, tidak memiliki uh, list speed test, maka yang terjadi seperti ini. Ketika saya speed test, misalkan speedtest.net ini, saya mulai guys, ini bandwidth 1 mega, saya dapat berapa? Ternyata tidak bisa guys ya. Kemudian saya pindah ke Sync CDN. Saya dapat berapa? Oke, tidak bisa juga. Nah, berarti kita dapat satu kesimpulan dalam tanda kutip untuk pengguna proxy, web proxy. Karena saya pengguna proxy, maka ketika sampai menggunakan web proxy, itu speed testnya tidak bisa. Kok gitu? Ya ternyata speed test itu untuk bisa mengenali server-server untuk bisa mengenali server speed test itu butuh diloloskan dari proxy guys. Mungkin ibarat kita request gitu sudah time out dulu gitu loh. Nggak tahu konsepnya bagaimana untuk speed test proxy, speed test server itu, sehingga kok dia nggak bisa lewat di jaringan yang ada web proxy-nya, itu nggak bisa request kita. Oke ya guys. Nah sekarang kita aktifkan address listnya. Oke, kita punya address list tadi, kita aktifkan nanti jadi 200 sekian kalau sudah menemukan IP masing-masing. Kita apply. Berarti ada satu yang tidak temukan, yang 211. Oke, mungkin ada yang off. Kita menemukan sementara ini, ini sudah on. Sudah 212, ini sudah seperti semua sudah on, berarti ada yang servernya itu lambat guys. Koneksinya dia mungkin. Oke, kita aktifkan, terus kemudian pada NAT saya proxy itu artinya ini kan artinya kan semua request port 80 8159131288 semua itu dimasukkan ke dalam di redirect ke 8080 itu proxy saya, IP web proxy kan seperti ini guys ya, toh 8080 ini proxy saya pakai USB flash disk. Oke ya. Lah, speed testnya di mana? Speed testnya harus diloloskan, yaitu semua yang menuju selain speed test. Sekarang saya aktifkan selain speed test. Ini tulisannya salah, saya dari awal sudah salah ya. Saya anggap saja ini speed test. Selain speed test itu di proxy. Jadi speed testnya tidak ikut di proxy. Kalau kita apply gini, otomatis kita cek lagi. Muat ulang.
Oke guys, sekarang bisa tapi ya cuman 1 mega seperti bandwidth saya sing ini tadi, iya toh, cuman 1 mega guys. Tadi kan ini 1 mega saya, ya toh. Nih, oke. Kalau pakai speed test yang lainnya ya sama guys. Ini kita reload ulang, kemudian kita mulai. Udah, ini berapa guys? Ini sih pakai antena guys. Saya pakai antena menuju ke sana, itu pakai antena. Belum pakai fiber. Jadi pingnya mungkin kurang ideal untuk sebuah perjalanan lokal butuh 3 milisecond. Oke, berarti sudah bisa guys. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan, silahkan tulis di komentar sebelum kita melanjutkan ke berikutnya. Jadi sampai di sini kita sudah tahu permasalahannya, kenapa speed test itu tidak bisa di jaringan yang menggunakan web proxy. Jadi akhirnya itu nanti wah, web proxy tidak enak, apa speed test silahkan naik, gitu. Akhirnya web proxy sebagai momok sama nanggepnya mesti minor. Web proxy itu aku sudah pakai web proxy, alasannya apa? Banyak, selemot. Ya, sebetulnya tidak, tergantung speknya dan kecepatan si disk yang digunakan, ya toh. Kalau internal ya jelas mau bus gitu ya. Kalau cuman pakai USB ya itu deh. Oke, kita ke selanjutnya. Melanjutkan teori yang tadi. Jadi kita sudah sampai di bypass. Belum bypass ya guys. Ini hanya membypass dari proxy. Materi selanjutnya adalah skenario, yaitu membuatkan mangle. Sebelum membuatkan mangle,